Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaki Ramadan, NPM 18111010052. Di dalam video ini saya akan menjelaskan ataupun sekaligus menjawab ataupun guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu dosen kami tercinta, Ibu dosen Eka Suci Indriyasari, MPD. Baik, saya akan menjawab soal nomor pertama yang poin A, yaitu tentang jelaskan hak dan kewajiban seorang pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah hak seorang pendidik ataupun hak seorang guru. Di sini banyak kita simpulkan sebenarnya, cuman saya akan mengambil inti-intinya saja. Yang pertama itu adalah memperoleh tahap di atas kebutuhan hidup minim dan jaminan kesejahteraan sosial. Dan yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Dan yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektualnya. Keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Yang terakhir, itu memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk mendukung kelancaran tugas keprofesionalannya. Dan yang kewajibannya, guru dalam melaksanakannya itu secara profesional mempunyai kewajiban juga. Yang pertama, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mempelajari hasil pembelajaran. Yang kedua, itu meningkatkan dan mengemban kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Dan dengan sejalan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seninya juga. Dan yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, dan ras, kondisi fisik tertentu, ataupun latar belakang keluarga dan status sosial. Jadi seorang guru tidak boleh bertindak diskriminatif atau memilih-milih, ya. Jadi sesuai dengan jenis kelamin, agama, suku, dan ras. Jadi untuk dalam kewajiban seorang guru itu tidak boleh istilahnya memandang dari suku ini, agama ini, jenis kelamin ini. Jadi tidak boleh. Jadi harus menyamaratakan semua peserta didiknya. Dan yang keempat, menjunjung tinggi peraturan-peraturan dan undang-undang dan kode etik guru serta etika nilai-nilai. Dan yang terakhir, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Mungkin itu untuk poin seorang peserta pendidik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang peserta didik. Setiap peserta didik mempunyai hak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang sistem pendidikan nasional. Yaitu saya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama, mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dan yang kedua, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga, itu mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang keempat, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya juga. Dan yang kelima, ataupun yang terakhir, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Dan untuk kewajibannya, peserta didik juga mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama itu adalah menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Dan yang kedua, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI, karena hal ini disebutkan dalam ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mungkin itu untuk hak dan kewajiban seorang pendidik dan peserta didik yang telah saya sebutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ataupun menjawab poin B dari soal nomor 1, yaitu tentang jelaskan apa saja hambatan yang sering terjadi dalam proses belajar mengajar serta solusinya. Saya akan memaparkan hanya beberapa. Salah satunya, proses hambatan dalam belajar mengajar itu seperti anak yang tidak dapat mengerti apapun yang telah guru jelaskan, ya. Seperti walaupun kita sudah menjelaskan banyak-banyak, anak tuh tidak mengerti. Itu salah satu dalam permasalahan, ya, hambatannya. Hambatannya untuk solusinya, kita sebagai guru harus mempunyai ide, yaitu untuk membuat murid itu terasa tidak bosan ataupun tidak boring dalam
proses belajar mengajar tersebut. Jadi kita juga sebagai guru harus mempunyai ide. Mungkin bisa ditambahin di tengah-tengah pembelajaran, bisa mungkin ditambahin game ataupun apresiasi yang sangat mendukung ya, istilahnya membuat anak itu menjadi senang. Tapi itu mungkin hanya untuk anak-anak yang istilahnya usia madrasah sanawiyah ataupun SMP ke bawah mungkin ya. Mungkin kalau untuk SMA masih agak kurang ya. Mungkin anak SMA bisa dikasih apresiasi mungkin sebuah nilai tambahan. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya dia tidak mengerti, mungkin kita bisa bisa apa namanya? Memberikan kayak privat ataupun seorang anak mendatangi seorang gurunya ke rumahnya ataupun kita yang sebagai guru mendatangi ke rumah anaknya. Mungkin seperti itu untuk beberapa hambatan dan solusinya. Itu untuk poin B, soal nomor 1. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 2 yang poin A, yaitu tentang bagaimana cara meningkatkan profesionalisme seorang guru. Jadi yang pertama akan saya sebutkan, yaitu yang pertama melalui pelatihan efektif. Setelah pelatihan tersebut harus ada istilahnya umpan balik, yaitu contohnya berupa ujian. Dan yang kedua, magang pada guru yang profesional. Dan yang ketiga, membaca buku ataupun hasil penelitian tentang guru yang profesional. Dan yang keempat, melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kelima, melakukan refleksi diri terhadap perilaku yang ditampilkan di depan kelas dan di sekolah. Dan yang keenam ataupun yang terakhir, melakukan evaluasi diri terhadap kinerja yang telah dicapainya. Dan selain itu, meningkatkan profesionalisme guru, kepala sekolah pun juga harus memantau kinerja guru melalui observasi di kelas dan menggali informasi pada peserta didik tentang pelaksanaan pembelajaran dan menganalisis hasil ujian sekolah dan hasil ujian nasional. Mungkin itu untuk poin yang pertama dari soal nomor 2, yaitu tentang cara ataupun meningkatkan profesionalisme guru. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang poin B, yaitu tentang bagaimana upaya calon pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan di masa mendatang. Saya akan menjelaskan yang pertama, mengikuti penataran. Jadi menurut ahli bahwa penataran itu adalah semua usaha pendidikan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru dan menyelarasikan pengetahuan dan keterampilan mereka. Jadi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidangnya masing-masing. Terus yang kedua, mengikuti kursus-kursus pendidikan. Jadi hal ini akan menambahkan wawasan dari sang guru tersebut. Jadi adapun kursus-kursusnya biasanya termasuk pendidikan bahasa Arab, Inggris, dan komputer. Dan yang ketiga, perbanyak membaca. Jadi seorang guru harus memperbanyak membaca dan tidak hanya menguasai ataupun membaca hanya berpedoman pada satu ataupun beberapa buku saja. Jadi guru yang berprofesional haruslah banyak membaca berbagai macam buku untuk menambah bahan materi yang akan disampaikan sehingga pendidik tidak akan kekurangan pengetahuan dan informasi yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat. Dan yang keempat itu mengadakan kunjungan ke sekolah lain ataupun studi komparatif. Jadi suatu hal yang sangat penting bagi seorang guru mengadakan kunjungan sekolah sehingga akan menambahkan wawasan pengetahuan, pikiran, dan informasi tentang kemajuan sekolah. Jadi ini akan menambah dan melengkapi pengetahuan yang dimilikinya serta mengatasi permasalahan-permasalahan dan kekurangan yang terjadi sehingga peningkatan pendidikan akan bisa dicapai dengan secara cepat. Dan yang kelima ataupun yang terakhir yaitu adalah mengadakan hubungan dengan wali siswa. Jadi mengadakan pertemuan dengan wali siswa sangatlah penting karena guru dan orang tua akan saling berkomunikasi, memantau peserta didik serta dapat mengarahkan perbuatan yang positif karena jam pendidikan yang diberikan di sekolah itu lebih dekat dibandingkan jam pendidikan di dalam keluarga. Mungkin itu untuk soal nomor 2 yang poin A dan B telah selesai saya jawab. Yang ketiga saya akan menjelaskan yaitu tentang yang soalnya adalah apa yang Anda pahami tentang hakikat globalisasi. Jadi hakikat globalisasi itu secara umum itu merupakan suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antar masyarakat dan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. Jadi mungkin juga globalisasi merupakan suatu proses menuju lingkup dunia. Jadi dengan demikian, globalisasi itu dapat diartikan sebagai proses mendunia di mana semua peristiwa, jadi baik itu ekonomi, politik maupun budaya yang terjadi di suatu belahan dunia itu dapat mempengaruhi masyarakat di seluruh dunia. Jadi atau dapat bisa disebut globalisasi merupakan suatu proses di mana hubungan antara sosial dan saling ketergantungan antara manusia di dunia ini semakin besar. Jadi itu untuk poin yang pertama, soal nomor 3. Selanjutnya saya akan menjawab
poin kedua dari soal nomor 3, yaitu beberapa dampak globalisasi terhadap tradisi pesantren. Jadi pergantian periode pemerintahan harus terjadi dari pra-kemerdekaan, kemerdekaan, dan Orde Lama dan Orde Baru, dan era reformasi hingga sekarang. Jadi pergantian pemerintahan dan perubahan merupakan tantangan bagi pesantren, misalnya globalisasi. Jadi pergantian ini harus direspon oleh beberapa pendidikan pesantren. Jadi respon pesantren terhadap perubahan yang terjadi mengakibatkan perubahan format, bentuk, orientasi, dan metode pendidikan dalam dunia pesantren. Jadi namun demikian, perubahan tersebut tidak sampai merubah visi dan misi orientasi dari pesantren tersebut. Jadi bisa dikatakan perubahan tersebut hanyalah pada sisi luarnya saja, sementara itu ruh, semangat, pemahaman agama, nilai-nilai tradisi, dan ideologi pesantren masih tetap dipertahankan. Jadi juga ada tiga pola sikap dari pesantren menghadapi arus modernisasi dari globalisasi. Jadi yang pertama itulah menolak secara total. Jadi sikap ini dibuktikan dengan menutup diri secara total terhadap modernisasi, baik pola pikir maupun sistem pendidikan, dengan cara menjaga otentitas tradisi dan nilai pesantren secara ketat. Jadi baik dalam bentuk simbol maupun substansi. Jadi pesantren ini bisa dinamakan pesantren salaf yang hanya mengajarkan pelajaran-pelajaran keagamaan. Jadi tanpa dikaitkan dengan pengajaran keduniaan. Apakah alumninya akan diarahkan menjadi apa? Yang penting alumni mempunyai pemahaman yang kuat dalam keagamaannya, kemudian dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Karena pola ini diterapkan oleh pesantren Tegalrejo di Magelang, terus Matahilul Falah di Kajang Pati, pesantren Lirboyo Kediri. Jadi itu merupakan pesantren-pesantren yang istilahnya pesantren salaf yang masih tetap mempertahankan tidak berpengaruh terhadap tradisi maupun perubahan. Jadi mungkin itu. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor terakhir yang poin A, yaitu tentang jelaskan dasar dan tujuan dari pendidikan Islam transformatif. Jadi dasar pendidikan Islam transformatif yang pertama itu adalah memiliki beberapa teologi. Ada dua, teologi inklusif dan teologi kritis. Yang teologi inklusif dalam konteks ini ada beberapa cara yang bisa ditempuh. Yang pertama, perubahan paradigma teologis dari yang eksekutif kepada yang eksklusif. Dan teologi dikonstruksikan ulama klasik dalam hubungan antar agama yang sangat tidak harmonis, menjadikan teologi tampak eksklusif, double standard, dan curiga terhadap orang lain. Teologi semacam ini barangkali konseptualnya dengan zamannya, namun ketika zaman yang menandakan pluralitas agama tidak bisa ditolak sebagai kenyataan dan hukum alam. Dan perubahan terhadap teologi juga menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendasar sebagai landasan kehidupan beragama dan atas praktis. Yang kedua, itu adalah teologi kritis. Dengan teologi kritis berarti kita telah memfungsikan potensi manusia sebagai homo rasional yang membedakan dengan makhluk lainnya. Karena sesungguhnya dalam Islam juga telah dijelaskan bahwa Al-Quran yang merupakan sumber yang paling utama. Misalnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 242 yang artinya, demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya, hukum-hukumnya supaya kamu memahaminya. Dan juga di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 43 yang artinya, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Quran surah Al-Ankabut ayat 43. Itu adalah dasarnya dari pendidikan transformatif. Dan untuk tujuannya yaitu tujuan dari pendidikan Islam transformatif, orientasi dan arah kehidupan manusia menurut Al-Quran itu adalah iman, ihsan, dan takwa sebagai kualitas keislaman seseorang terpola dalam laku ibadah. Dan juga tujuan pendidikan Islam transformatif tidak hanya berorientasi terhadap vertikal dengan ritual individual dan kesolihan, yakni takwa juga mempunyai makna kesohihan horizontal kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga berorientasi horizontal, yakni bagaimana keberimanan dan ketakwaan peserta didik mempunyai imbas kepada perilaku sosial mereka yang masyarakat. Jadi mungkin itu untuk soal nomor keempat yang poin A, yaitu tentang dasar dan tujuan dari pendidikan Islam transformatif. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan itu tentang poin B dari apa yang Anda pahami dari paradigma pendidikan Islam transformatif. Jadi
pendidikan Islam itu berbeda dengan pendidikan Barat sekuler, terutama karena pendidikan Islam tidak hanya didasarkan atas hasil pemikiran manusia dan menuju kemaslahatan umum atau humanisme universal. Jadi oleh sebab itu, sudah pada waktunya apabila kita meninjau kembali paradigma-paradigma yang telah mendasari krisis pendidikan Islam kita, dari analisis tersebut mengenai kekeliruan-kekeliruan yang telah kita lakukan pada masa lalu, selanjutnya berdasarkan pengalaman-pengalaman lalu dan fenomena-fenomena yang telah berlangsung dan yang akan berlangsung, kita rekonstruksi paradigma baru di pendidikan nasional termasuk di dalam pendidikan Islam. Dan paradigma baru pendidikan Islam itu yang pertama adalah paradigma sistem organik, sistemik organik. Jadi paradigma pendidikan sistemik organik ini menekankan bahwa proses pendidikan harus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, lebih menekankan proses pembelajaran daripada mengajar. Yang kedua, pendidikan diorganisir dalam suatu struktur yang mengajar. Dan yang ketiga, pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri. Dan yang terakhir, pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang kedua, paradigma holistik dan integralistik. Jadi paradigma holistik integralistik itu menekankan proses pendidikan dari tujuan pendidikan holistik mengintrodusir terbentuknya manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya. Yang kedua, materi pendidikan holistik integralistik mengandung kesatuan pendidikan jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, proses pendidikan ini mengutamakan kesatuan kepentingan politik anak didik masyarakat. Dan yang keempat, evaluasi pendidikan ini lebih mementingkan tercapainya perkembangan anak didik dalam penguasaan ilmu, sikap, tingkah laku, dan keterampilan. Dan yang terakhir adalah ada paradigma humanistik. Paradigma humanistik ini memandang manusia sebagai manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu. Jadi sebagai makhluk hidup, ia harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidup sebagai makhluk yang memiliki batas dan memiliki sifat-sifat kehewaniah dan sifat-sifat kemalaikatan sebagai makhluk diklimatik, dan ia selalu dihidupkan pada pilihan-pilihan dalam hidupnya. Dan yang keempat ataupun yang terakhir itu ada paradigma idealistik transformatif. Jadi pendidikan idealistik memandang manusia sebagai makhluk semulia-mulianya makhluk, yakni makhluk ciptaan Tuhan yang misi sucinya adalah wakil Tuhan di atas bumi. Dengan tugasnya menata seluruh kehidupan di alam semesta ini sebagai wakil Tuhan, manusia secara berkedudukan sebagai hamba yang harus beribadah dan mengabdi Tuhan, sehingga secara horizontal manusia sebagai pemimpin ataupun khalifah yang harus menjadi tauladan kepada sesama antar manusia dan pengatur dan pelindung atas alam dan kehidupan di kelilingnya. Jadi mungkin itu beberapa jawaban yang telah saya paparkan dari soal pertama hingga soal nomor 4. Mungkin jika ada kekurangan ataupun kesalahan ataupun kekeliruan dalam saya menjelaskannya, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.